Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan yang berbahagia, ketemu lagi dalam program More or Less 8 Minute Podcast Sharing bersama saya, Syamsul Hatta. Oke, teman-teman sekalian, di episode kali ini dan di episode-episode akan datang, saya sedikit menambahkan di judul program kita ada more or less atau plus minus ya, atau kurang lebih 8 minute podcast sharing. Ada yang tahu kenapa? Yes. Beberapa postingan sebelumnya ada teman-teman yang japri, "Mas, katanya 8 menit. Kok jadinya 16 menit? Ada yang 13 menit." Oke. Ya, kadang-kadang mau motong nanggung ya teman-teman. Jadi saya lanjutkan saja. Mungkin lebih dari 8 menit, tapi harapannya tetap bisa memberikan manfaat untuk siapapun Anda yang mendengarkan video podcast ini. Baik, rekan-rekan sekalian, di kesempatan kali ini saya akan ngobrol ya, akan obrolin satu judul yang tidak kalah menariknya, yaitu kenali apa masalahmu. Nah, teman-teman, kalau ngomongin tentang masalah nih, kita tentu semua sepakat bahwa setiap orang pasti menemukan masalah. Tidak ada orang yang tidak bermasalah. Nah, justru katanya ya, ada banyak mungkin kita dengar justru yang bermasalah itu yang tidak menemukan masalah. Ya, karena masalah ini dalam kehidupan kita menjadi satu yang selalu mengikuti kita, selalu ada dalam keseharian kita, dan ini yang membuat kita, menurut saya, menjadi lebih hidup. Karena dengan masalah inilah membuat kita berpikir, kita mampu untuk berkreasi, kita mampu untuk mengeluarkan ide agar kita dapat mensolusikan setiap permasalahan yang kita hadapi. Nah, kadang-kadang teman-teman sekalian, ada orang yang mengatakan gini, "Aduh, hidup gua nih lagi bermasalah banget." Oke, perhatikan ya, hidup gua ini lagi bermasalah gitu. Jadi yang bermasalah ini hidupnya, bukan sebuah kondisi yang dihadapi, tapi seluruh hidupnya itu bermasalah. Nah, ini yang kadang-kadang kita perlu cermati teman-teman sekalian. Makanya kenapa saya buat judulnya kali ini adalah kenali dulu apa masalahnya. Karena banyak orang yang ketika menemukan satu kondisi masalah, satu hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, kemudian dia mengatakan semuanya adalah masalah. Padahal tidak juga. Masalahnya bisa jadi hanya satu atau dua kondisi atau satu atau dua hal yang terjadi dalam hidupnya, sedangkan beribu-ribu hal lainnya dia tidak mendapatkan masalah apa-apa. Namun ketika dalam kondisi masalah mengatakan bahwa hidupnya bermasalah, dia mengeneralisasi semuanya bermasalah. Nah, di kesempatan kali ini kita akan kenali dulu. Saya akan mengajak teman-teman untuk selalu ketika bertemu dengan sebuah kondisi masalah, maka kita cermati dulu, kita kenali dulu apa sebenarnya masalah itu. Oke, teman-teman sekalian, apa sih masalah itu? Nah, dalam sebuah pelatihan saya pernah mendapatkan pemahaman yang saya setujui dan saya gunakan sampai dengan saat ini, yaitu yang disebut sebagai masalah adalah ada sebuah kondisi teman-teman sekalian, di mana kondisi itu adalah sebuah harapan kita, sebuah keinginan kita, sebuah ekspektasi yang kita inginkan, gitu ya. Dan kemudian kita jalankan prosesnya, namun ternyata realita yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita buat. Sehingga realitanya lebih rendah dengan ekspektasinya dan terjadilah gap antara kondisi yang kita inginkan, kondisi yang kita harapkan dengan realita yang terjadi. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, gapnya sebenarnya inti dari masalah kan sebenarnya di gap ini. Bener nggak? Ada yang kita inginkan, kita ingin nih misalnya, wah kita ingin kondisi sekarang ya, kondisi normal lagi, kita bisa bekerja seperti biasa, mungkin anak-anak bisa sekolah seperti biasa, kemudian kita mungkin yang berbisnis pendapatannya bisa kembali seperti biasa ya. Bahkan mungkin lebih lagi pemasukannya, bisnisnya, keuntungannya.
Atau mungkin teman-teman yang bekerja, ya bekerjanya nyaman seperti biasa, mau pergi kerja tidak usah khawatir berlebihan, dan seterusnya. Itu ekspektasinya. Realitanya, kondisi sekarang masih sama dengan kondisi beberapa bulan belakangan ini, kondisi pandemik, pergi sekolah masih belum bisa, masih banyak yang PJJ, bahkan semua mungkin ya di stop dulu pembelajaran tatap mukanya dan kembali ke pembelajaran jarak jauh. Yang bekerja sekarang di Jakarta, di Jawa bahkan itu sedang dilaksanakan PSBB ya. 75% dan 25%. 75 harus di rumah, 25-nya boleh masuk dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ada gap, ada jarak, ada jurang yang memisahkan antara ekspektasi dan realita. Nah, jarak ini, gap ini yang kemudian sebenarnya merupakan masalah yang kita hadapi. Jadi bukan keseluruhannya. Pasal sekarang kita, contoh ya, kita masih bisa kerja, anak masih bisa sekolah, kemudian masih ada pendapatan, pemasukan, masih bisa yang bekerja mungkin masih ada gaji yang masuk, yang berbisnis masih ada profit yang masuk, walau mungkin belum seperti apa yang kita ekspektasikan, tapi itu sesuatu yang terjadi dan tercapai. Pencapaiannya nggak sama dengan yang kita harapkan, tapi toh dia tercapai pada titik realita yang terjadi saat ini. Maka bukan keseluruhannya yang menjadi masalah. Sehingga ketika kita menemukan orang yang mengatakan, wah hidup gua bermasalah, dia mengatakan bahwa masalahnya itu adalah hidupnya atau hidupnya itu adalah masalah. Sehingga keseluruhannya menjadi masalah. Padahal kalau kita lihat di penjelasan barusan, yang masalah itu ya gapnya. Ekspektasi dengan realita ada gap dan ini menjadi poin masalah. Nah, teman-teman sekalian, saat kita sudah menemukan, oke, harapan saya sebenarnya begini, yang terjadi seperti ini, maka kita bisa mengenali kalau begitu inti permasalahannya itu ada di mana. Kita bisa mencari gapnya itu apa. Sehingga ketika kita bisa mencari gapnya itu apa, kita bisa mendapatkan fokus masalah yang sebenarnya, yang terjadi adalah kita bisa mensolusikannya dengan tepat. Kok begitu? Ya iya, karena permasalahannya kita kenali dengan jelas, sehingga solusinya pun solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, dan kemudian apa lagi keuntungannya saat kita bisa memfokuskan atau kita bisa mengenali permasalahan yang sebenarnya, kita bisa mengeluarkan seluruh resources kita, seluruh sumber daya yang kita punya, ya, sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi. Ya, ada kata di belakangnya, ada kata sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi. Sehingga kita tidak boros resource. Kita tidak boros sumber daya. Yang nggak perlu kita keluarkan nggak perlu. Kita hanya mengeluarkan yang memang perlu kita keluarkan untuk penyelesaian permasalahan yang kita hadapi. Ya, lebih fokus, lebih tajam, lebih tepat kita menggunakannya. Ya, kalau bahasa di bisnis mungkin lebih efektif dan lebih efisien. Ya, sehingga kita bisa menyelesaikan dengan tepat permasalahan yang kita hadapi. So, teman-teman sekalian, ini yang perlu kita lakukan ya, kenali apa sebenarnya masalah yang kita hadapi. Jangan kemudian kita tidak mencarinya, tidak mengenalinya dan kita membuat keseluruhannya menjadi sebuah masalah. Yang ada justru kita akan kelelahan. Kenapa? Karena kita akan ngurusin juga hal-hal yang sebenarnya nggak jadi masalah. Dan kita akan mengeluarkan sumber daya kita terlalu boros sehingga kita akan kelelahan karena resource kita habis ya, sedangkan dia tidak tepat menyelesaikan permasalahan yang kita temukan. Sehingga kenali masalahnya dan yang kedua fokus mencari solusi atas masalah tersebut dengan tetap mempertahankan apa yang telah kita capai selama ini, apa yang telah kita usahakan, apa yang telah kita lakukan selama ini.
Oke, kenapa ada kalimat terakhirnya itu Mas Samsul? Oke, ya. Mempertahankan apa, bahkan mungkin meningkatkan apa yang telah kita lakukan selama ini. Karena ada juga teman-teman sekalian, orang yang kemudian fokus pada masalah, dia fokus ke sana, dia melupakan hal-hal yang sudah baik dia lakukan. Sehingga alih-alih menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi, dia sedang menciptakan masalah baru karena meninggalkan hal-hal yang memang perlu dia lakukan secara rutin misalnya. Oke, teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membuat kita sama-sama menjadi semakin sadar bahwa hidup kita bukanlah masalah, tapi kita perlu mengenali masalah yang sebenarnya, karena masalah adalah bagian dari hidup, bukan hidup itu sendiri. Ya, sehingga ketika kita menemukan permasalahannya, poin-poinnya, betul-betul kita fokus mengenalinya, kita bisa mengeluarkan sumber daya yang tepat untuk menyelesaikannya. Sampai ketemu teman-teman sekalian di video berikutnya yang insya Allah kita akan bahas, ya, setelah kenali masalahnya, kita akan bahas kenali sebab masalahmu. So teman-teman, subscribe channel ini, nyalakan loncengnya agar saat video barunya sudah terbit, ya, sudah muncul, teman-teman akan mendapatkan notifikasinya. Serta share, bagikan sebanyak-banyaknya agar video yang sederhana ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat besar bagi orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses penuh berkah untuk kita semua.